Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Yang paling menakutkan adalah, kekuatan pesona juga dapat dilepaskan kapan saja selama pertempuran. Jika Anda tidak memperhatikannya, Anda akan tertangkap dan Anda tidak bisa menolak sama sekali. Tentu saja, kali ini, Sun Meiren sebenarnya membuat kebetulan dengan Yang Hao. Sun Meiren pertama kali menggunakan kata-kata untuk membuat Yang Hao memasuki keadaan gila dan kacau. Kemudian, memanfaatkan kesempatan ini, bakat Sun Mei mulai memesona. Jika kedua belah pihak dalam keadaan normal, tidak peduli seberapa keras Sun Meiren mencoba, tidak akan pernah begitu mudah untuk berhasil memikat Yang Hao. Sejujurnya, Yang Hao pertama kali dibimbing oleh Sun Meiren ke situasi putus asa dengan kata-kata. Yang Hao yang tidak ingin hidup pertama. Pesona Sun Meiren hanya karena keangkuhan. Di bawah penggunaan cerdas Sun Meiren, kekuatan pesona dibawa ke ekstrim. Dengan kerja sama aktif Yang Hao, ini telah mencapai efek terbesar. Namun, tidak peduli apa, keterampilan Sun Meiren. Fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa Sun Meiren, dengan kekuatannya sendiri, mengalahkan langsung dan membunuh Yang Hao. Dapat juga dikatakan bahwa Sun Meiren adalah oportunistik, tetapi melihat dari sudut lain, oportunistik sebenarnya adalah strategi dan taktik yang paling cemerlang. Untuk melindungi Zhu Hengyu, apa yang telah dilakukan Sun Meiren adalah taktik yang paling taktis di dunia, dan tidak ada seorang pun. Hari ini, Sun Meiren dapat melintasi 37 setan dan membunuh Yang Hao. Jadi besok, dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan tuan lainnya. Bisa dikatakan, selama kesempatan itu direbut dan pesona digunakan secara wajar, tidak akan ada lawan di dunia yang tidak bisa diatasi Sun Meiren. Perbedaannya hanya pada tingkat kesulitannya. Perbedaannya hanya terkait dengan probabilitas dan tingkat keberhasilan. Selain itu, Sun Meiren bahkan melintasi 37 setan dan membantai Yang Hao. Zhu Hengyu sangat kejam, tetapi mungkinkah dia bisa melewati lebih dari 30 iblis, mengalahkan dan memenggal lawannya? Tidak ada keraguan bahwa Zhu Hengyu tidak memiliki kemampuan ini. Zhu Hengyu tidak hanya tidak memiliki, tetapi untuk sekarang, di antara semua biksu Zhu Hengyu tahu, Sun Meiren adalah satu-satunya. Tampak kagum di tangannya, Sun Meiren yang sangat lemah. Zhu Hengyu tidak bisa tidak memuji lagi dan lagi. Menghadapi lawan yang lebih tinggi dari 37 paragrafnya, Sun Meiren mengagumi pecahnya kekuatan semacam itu. Siapa bilang bakat bertarungnya rendah? Di dunia ini, dalam hal bakat tempur saja, benar-benar tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dalam menghadapi lawan yang lebih tinggi dari 37 iblis mereka masih bisa menang. Jadi, apakah Sun Meiren berada pada level yang sama dengan miliknya, bahkan dengan kekuatan rendah dan lawannya? Dengan kerja sama Yinlinger, Zhu Hengyu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pesona Sun Meiren. Kekuatan sihir ini juga kemampuan sistem jiwa. Untuk tujuan kekuatan yang lebih rendah dari diri Anda dapat mencapai pesona permanen. Anda hanya dapat terpesona untuk waktu yang singkat jika Anda sekuat diri Anda, dan jika kekuatan Anda lebih tinggi dari tujuan Anda. Adapun panjang pesona itu berbanding terbalik dengan kesenjangan antara kekuatan satu sama lain. Semakin banyak kekuatan lawan lebih tinggi dari dirinya sendiri, semakin pendek waktu pesona. Tentu saja, jumlah target pesona tidak terbatas. Ada 3 jiwa manusia, yaitu jiwa surga, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. Oleh karena itu, Sun Meiren memiliki paling banyak dan dapat memikat 3 target secara bersamaan. Setelah ada lebih dari 3 target, Anda harus menghilangkan pesona satu target sebelum Anda dapat terus melakukan target lainnya. Dalam pertempuran yang sebenarnya, Sun Meiren dapat mengendalikan hingga 3 target dengan mempesona kekuatan gaib dan membiarkan pihak lain saling membunuh. Sun Meiren hanya perlu duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, maka dia bisa mengambil keuntungan dari nelayan kirinya. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam panik. Untungnya, Sun Meiren ini adalah temannya, bahkan orang terdekat. Jika itu adalah musuh seperti itu benar-benar menakutkan. Zhu Hengyu tidak takut pada kekuatan pesona Sun Meiren. Pesona juga merupakan kekuatan supernatural dari sistem jiwa. Untuk sistem jiwa, kekuatan Senro adalah keberadaan tertinggi. Meskipun Sun Meiren dapat memikat semua orang di dunia, ia tidak dapat memikat Zhu Hengyu sendirian. Sementara Zhu Hengyu diam-diam berseru, Sun Meiren mengerang pelan. Setelah itu, bulu mata panjang Sun Meiren mengipasi dan perlahan membuka matanya. Membungkuk dengan lembut di lengan Zhu Hengyu, Sun Meiren memandang Zhu Hengyu dengan sangat hati-hati. Di wajah cantik itu, senyum indah bermekaran. Melihat Sun Meiren yang sangat indah, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan. Untuk melindunginya, wanita kecil ini benar-benar melakukan segalanya. Akan sulit untuk membangkitkan pesona dan sihir Sun Meiren kecuali didorong hingga batasnya.
Semakin kuat garis keturunan dan kekuatan supranatural, semakin sulit untuk dibangkitkan. Kekuatan supernatural anti-celestial seperti pesona biasanya tidak pernah terbangun. Hanya dengan didorong ke batas akan ada jejak kemungkinan, yang berhasil terinspirasi dan akhirnya terbangun. Jika tidak dipaksa ke situasi putus asa, jika tidak ada di hatimu, ada orang yang akan menjaga bahkan jika kamu mengorbankan segalanya. Pesona dan kekuatan magis Sun Meiren tidak mungkin dibangunkan. Selain itu, tepat di bawah eksplorasi Zhu Hengyu, dunia batin Sun Meiren tidak memiliki rahasia untuk Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak pernah memikirkan. Suatu hari, dalam pikiran seseorang, dia bisa menjadi sangat hebat dan sangat penting. Segala sesuatu tentang dirinya membanjiri setiap sudut jiwa Sun Meiren. Terlepas dari sosoknya, tidak ada yang lain di dunia batin Sun Meiren. Dia adalah penguasa Sun Meiren. Bagi Sun Meiren, Zhu Hengyu adalah segalanya baginya. Merangkul Sun Meiren, Zhu Hengyu sangat gembira. Untuk Sun Meiren, Zhu Hengyu sebenarnya tidak memiliki banyak cinta di dalam hatinya. Lebih lanjut, Zhu Hengyu sebenarnya hanya menikmati keindahan dan keindahan Sun Meiren. Tapi hidup ini seperti ini. Itu belum tentu favorit Anda yang sampai akhir dengan Anda. Sangat sulit menemukan seseorang yang sangat mencintaimu dan juga dicintai olehmu. Sun Meiren di depannya adalah seorang wanita yang sangat mencintai Zhu Hengyu, tetapi Zhu Hengyu tidak begitu mencintainya. Meskipun ini tidak sempurna, tetapi bagi Zhu Hengyu, menemukan seseorang yang sangat mencintainya dan mencintainya tidak bisa dihindari. Sudah sangat beruntung menemukan seorang wanita yang mencintai dirinya sendiri seperti Sun Meiren. Sun Meiren memiliki kekuatan magis. Setelah memiliki garis keturunan Chaos Black Dragon lagi, bakat Sun Meiren untuk pelatihan dan pertempuran sudah sangat kuat. Dalam hal bakat dan potensi saja, bahkan sekarang Zhu Hengyu sulit dibandingkan dengan Sun Mei. Apakah Yang Hao dapat melampaui Raja Iblis Api Penyucian dan menjadi tuan pertama dalam sejarah klan domba iblis masih merupakan pertanyaan. Nah, Sun Meiren, yang memiliki pesona dan kekuatan sihir, dan garis keturunan naga hitam yang kacau. Pasti ada harapan untuk melampaui Raja Iblis Api Penyucian dan menjadi tuan pertama dalam sejarah klan domba iblis. Satu-satunya kekurangan Sun Meiren adalah waktu dan berbagai sumber daya. Namun yang jelas, semua ini bukan masalah. Di bawah perlindungan Zhu Hengyu, Sun Meiren punya waktu untuk tumbuh. Adapun berbagai sumber, dalam perjalanan ini ke harta karun kerajaan, Zhu Hengyu memperoleh sumber daya yang cukup untuk melatih Sun Meiren. Merangkul Sun Meiren dengan lembut di bawah arloji Zhu Hengyu. Di mata Sun Meiren yang besar, hitam putih, bayangan Zhu Hengyu ada di sana. Bagaimana Zhu Hengyu bersyukur atas apa yang telah dilakukan Sun Meiren untuk dirinya sendiri. Jika itu bukan untuk hidup Anda dan jiwa Anda, bagaimana mungkin mudah untuk membangkitkan pesona? Menghadapi wanita yang sangat mencintai dirinya sendiri dan menganggap dirinya sebagai surga. Zhu Hengyu, bagaimana bisa kamu tidak menyukainya, bagaimana kamu tidak bisa merusak? Zhu Hengyu menundukkan kepalanya dengan sangat penuh kasih dan dengan lembut mencium bibir merah muda Sun Meiren yang lembut. Orang tengah mabuk, rasakan ciuman kelembutan dan cinta Zhu Hengyu yang tak tertandingi. Dalam sekejap, Sun Meiren benar-benar mabuk. Matanya menyipit malu-malu, dan Sun Meiren menanggapi dengan gembira Zhu Hengyu. Tiba-tiba, suasananya sangat indah, berpusat pada dua orang. Sebarkan ke seluruh. Ledakan. Bang, bergemuruh. Di antara mereka berdua saling memandang, serangkaian raungan bergema di langit. Di bawah suara keras yang luar biasa, Zhu Hengyu dan Sun Meiren ketakutan, kulit kepala mereka mati rasa. Serangkaian deru ini terlalu keras, suaranya sangat keras sehingga bisa merusak telinga orang-orang. Gelombang kejut yang mengamuk bahkan mengguncang dinding kuil dengan keras. Memalingkan kepalanya dan melihat keluar jendela kuil. Di atas langit malam, sudah ada bola api besar dan kecil. Melihat bola api ini dengan kosong, Zhu Hengyu tidak tahu persis dari mana bola api ini berasal. Dengan ragu, Zhu Hengyu dan Sun Meiren berlari ke jendela untuk pertama kalinya. Berdiri di jendela, seperti yang Anda lihat, langit di atas seluruh kota Yangxin sepenuhnya tertutupi oleh ribuan bola api yang menyala. Melihat langit bola api, Zhu Hengyu dan Sun Meiren bingung. Apa yang terjadi, dari mana bola api ini berasal? Antara keraguan Zhu Hengyu dan Sun Meiren, raungan sengit datang dari tidak jauh. Jaraknya sekitar 2 atau 3 kilometer dari kuil. Di menara pertempuran yang menyala, suara siulan yang lebih cepat dan lebih tajam dipancarkan. Sebuah paksaan yang mengerikan dengan cepat mengembun di menara pertempuran. Merasakan tekanan yang mengerikan, semua orang tahu bahwa formasi ini akan meledak. Sejenak, semua orang kota Yangxin di sekitar Zenzan berbalik dan melarikan diri dengan panik ke arah sekeliling. Sayangnya, ada terlalu banyak orang di jalan. Semua orang ingin berlari, tetapi orang-orang bersebelahan, orang-orang penuh sesak, tidak ada tempat untuk lari. Di bawah kemacetan, hanya sekitar 3/4 orang yang benar-benar dapat mengungsi tepat waktu. 60-70% orang yang tersisa diblokir, jadi tidak ingin bergerak dalam satu langkah.
Bang, dalam deru keras, menara menyala meledak seketika. Di bawah turbulensi yang keras, ubin di kuil, seperti badai hujan, semuanya terlepas dari atap dan jatuh menuruni lereng, jatuh. Pada saat ini, retakan padat di dinding kuil mulai muncul, seperti jaring laba-laba. Karena jaraknya yang dekat, pada saat ledakan, Zhu Hengyu dan Sun Meiren keduanya menutupi telinga mereka. Gelombang suara keras itu bisa menusuk gendang telinga seseorang. Dengan tangan menutupi telinganya, Zhu Hengyu dan Sun Meiren menatap semua yang ada di depan mereka dengan tercengang. Menara tinggi yang tak tertandingi meledak dalam sekejap. Menara yang terbakar langsung meledak menjadi ratusan fragmen yang terbakar dan terbang ke segala arah. Di alun-alun orang-orang kota Yangxin, yang relatif dekat dengan menara Zen dan tidak punya waktu untuk mundur tepat waktu. Pada saat menara ledakan meledak itu robek oleh gelombang suara keras, dan voli meledak menjadi kabut darah. Bahkan jika itu jauh, ada banyak retakan di dalam tubuh, dan darah merah cerah menyembur dengan keras. Lebih dari 100.000 orang di sekitar medan perang tewas dalam sekejap. Sisa 20.000 atau 30.000 orang telah menderita luka serius. Di bawah tatapan tertegun Zhu Hengyu dan Sun Meiren. Di Yangxin City, semua 365 menara meledak satu demi satu. Setiap menara yang meledak akan terbagi menjadi ribuan bola api. Mengambil menara pertempuran sebagai pusatnya, ia terbang menjauh. Kuil tempat Zhu Hengyu berada di sebuah bukit. Karena itu, Zhu Hengyu dapat melihat semua perubahan di sekitarnya. Dengan suara menderu, 365 menara di kota Yangxin meledak satu demi satu. Setiap menara ledakan meledak menjadi ribuan fragmen. Nyala api, berubah menjadi bola api, terbang menuju lingkungan. 365 menara pertempuran meledak berturut-turut, berubah menjadi 3 atau 400.000 bola api. Melihat bola api yang menyala, mereka semua jatuh dari langit dan menabrak tanah, menyebabkan ledakan yang lebih keras. Ketika bola api meledak, bola api lebih banyak terbentuk. Api yang berserakan langsung menyulut semua yang bisa dibakar. Jadi, Zhu Hengyu memejamkan mata karena kesakitan. Meskipun Zhu Hengyu mengantisipasi bahwa orang-orang dari kota Yangxin mungkin menyerang simpul batas medan perang dan memadamkan lingkaran sihir medan perang. Tetapi dia tidak berharap bahwa mereka akan membakar menara pertempuran. Zhu Hengyu juga tidak pernah berpikir bahwa setelah menara ini dinyalakan, akan ada ledakan dahsyat membentuk ribuan bola api, tersebar di seluruh penjuru. Lebih dari 300 menara susun meledak ke lebih dari 300.000 bola api. Setelah lebih dari 300.000 bola api mendarat, ledakan kedua terjadi. Akibatnya, lebih dari 300.000 bola api besar dipecah menjadi 3 atau 4 juta bola api kecil. Hanya sesaat, semua bangunan di seluruh kota Yangxin tersulut dan api menyala. Terutama orang-orang dari kota Yangxin yang masih tinggal di jalan. Di tempat yang tak terhalang, mereka dihantam bola api yang jatuh dari langit dan langsung berubah menjadi abu terbang. Bahkan jika itu tidak langsung terkena bola api yang jatuh dari langit itu masih akan mengenai tanah dan menyebabkan ledakan kedua. Untuk sesaat, seluruh jalan sama tragisnya dengan neraka di bumi. Menghadapi tragedi di depannya, Zhu Hengyu menutup matanya dengan erat. Sampai sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun ia dapat diubah menjadi 10 juta, mustahil untuk menyelamatkan 30 hingga 40 juta orang di kota pada saat yang bersamaan. Hanya bisa ditakdirkan. Raungan keras, satu demi satu. Menara meledak satu demi satu, meledak ratusan bola api dan terbang ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat, seluruh kota Yangxin benar-benar dilalap api. Antara frustrasi dan kesedihan Zhu Hengyu, Sun Meiren, yang selalu diam, tidak membuat suara, dan mendengus pelan. Melihat dengan dingin ke kota yang terbakar di luar, Sun Meiren berkata, memang benar mereka tidak bisa hidup sendiri. Sambil mengerutkan alisnya dan membuka mulutnya, Zhu Hengyu dengan sengaja mengatakan sesuatu. Tetapi untuk sesaat, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Sun Meiren tidak menertawakan, dia hanya menyatakan fakta. Meskipun apa yang dikatakan Sun Meiren, tampaknya dia tidak cukup baik dan tidak memiliki belas kasihan. Tetapi bagaimanapun juga, Zhu Hengyu harus membela haknya untuk berbicara. Terutama untuk membela haknya untuk berbicara kebenaran. Jika suatu hari, orang-orang di sekitar Zhu Hengyu tidak akan berani mengatakan yang sebenarnya karena suka dan tidak suka pribadinya. Itu benar-benar bencana bagi Zhu Hengyu. Dengan napas panjang, meskipun Zhu Hengyu bertekad untuk membantu para korban, dia tidak bisa melakukannya. Malam ini, dia tidak harus muncul di depan warga kota Yangxin. Selama dia muncul, sulit untuk mengelak dari kecurigaan. Orang-orang di seluruh dunia akan berpikir bahwa ia merencanakan dan berpartisipasi dalam kejadian ini. Setelah ini terjadi, Zhu Hengyu benar-benar akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang dari klan iblis. Pada saat itu, tidak hanya kota Yangxin yang akan selesai. Bahkan, semua orang dari klan setan domba tidak akan lagi mempercayai Zhu Hengyu. Dalam acara hari ini, Zhu Hengyu harus menghindari kecurigaan apapun yang terjadi. Dengan napas panjang, Zhu Hengyu tidak tahan melihatnya lagi. Diam-diam berbalik dan kembali ke kuil. Meskipun kata-kata Sun Meiren tidak menyenangkan, itu adalah fakta yang tak terbantahkan.
Bencana kali ini murni disebabkan oleh orang-orang dari kota Yangtze. Seseorang, ketika dia akan mati, tidak ada yang bisa membantunya. Waktu berlalu setiap menit. Seluruh kota Yangtze telah sepenuhnya berubah menjadi api penyucian manusia. Dengan api menyebar di mana-mana, 99 bangunan di kota Yangtze telah jatuh ke lautan api. Kecuali untuk bangunan seperti Purgatory Restoran dan kuil, yang sepenuhnya terbuat dari batu permata. Bangunan-bangunan lain sudah terbakar. Api yang menyala di menara bukanlah api biasa. Itu adalah api suhu ultra tinggi yang dibentuk oleh menara melalui formasi besar terlarang, memadatkan udara kekacauan, udara rasa malu, dan udara ajaib. Suhu tinggi di luar deskripsi. Api yang rendah hati dapat membakar umat domba iblis menjadi abu secara instan. Api seperti itu, air biasa, tidak bisa dicurahkan sama sekali. Menuangkan air biasa hanya akan memicu api. Karena suhu api ini cukup tinggi, kecepatan pembakarannya juga sangat cepat. Berubah menjadi api biasa, dibutuhkan sekitar 3 hari 3 malam untuk membakar semuanya. Tapi nyala api semrawut yang sangat panas dan bersuhu tinggi ini, tetapi dalam semalam, benar-benar membakar kota jantung domba menjadi tanah putih. Di bawah api yang berkobar, bahkan kuil tempat Zhu Hengyu berada sudah terbakar. Anda membacanya dengan benar. Ketika bola api terus jatuh, kuil tempat Zhu Hengyu dibangun, sepenuhnya dibangun dari batu permata, dinyalakan. Nyala suhu sangat tinggi dapat membakar batu rata. Dan dalam waktu singkat itu dibakar sampai kapur. Untuk menghindari nyala api, Zhu Hengyu hanya bisa menahan Sun Meiren dan kembali ke restoran api penyucian. Ketika matahari bersinar di bumi kota Yangtze lagi. Di seluruh kota Yangtze, hanya satu bangunan yang tersisa restoran penyucian. Restoran api penyucian terletak di pusat kota-kota Yangtze, meskipun dibombardir oleh ribuan bola api, ini api sihir yang kacau, tetapi tidak bisa menyalakan restoran api penyucian. Tubuh utama restoran api penyucian terbuat dari lava kental dari api penyucian. Jika Anda ingin menyalakan restoran penyucian, tidak hanya membutuhkan suhu super tinggi, tetapi juga waktu yang lama dan daya tembak yang kuat. Jelas, meskipun suhu bola api itu tinggi, mereka akan padam setelah terbakar untuk sementara waktu. Tanpa waktu yang cukup lama, nyala api yang cukup kuat terus menyala, dan restoran api penyucian tidak bisa dinyalakan. Modal awalnya makmur benar-benar menghilang dalam semalam. Matahari berangsur-angsur terbit dan bersinar di jalan-jalan kota Yangtze, korban yang bodoh. Lebih dari 30 juta, hampir 40 juta orang di kota Yangtze. Sekarang hanya ada lebih dari 3 juta yang tersisa. Semalam orang-orang dari kota Yangtze memiliki lebih dari 90% dari korban mereka. Dan semua ini karena mereka mendengarkan kebohongan dan kemudian mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Zhu Hengyu menghela nafas tanpa sadar saat dia melihat kota Yangtze benar-benar terbakar ke tanah putih. Modal kekaisaran yang makmur telah mengumpulkan ratusan triliun kekayaan. Tapi di bawah api, semuanya terbakar. Orang-orang dari kota Yangtze, yang tinggal di ibu kota kekaisaran, harta bendanya terbakar habis semalaman. Harta dan kekayaan yang mereka simpan di rumah juga dibakar. Semalam, mereka berubah dari jutawan menjadi apa-apa. Selain pakaian yang mereka kenakan, mereka sudah tidak punya uang dan sangat miskin. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dengan enggan, dan kemudian segera menemukan Wu Xiuli, dan secara resmi mengumumkan bahwa restoran penyucian mulai menutup tanpa batas waktu. Di bawah perintah Zhu Hengyu, Sun Meiren juga menyebarkan berita melalui saluran kamar dagang Hengyu untuk pertama kalinya. Pembukaan harta karun kerajaan gagal, dan kota Yangtze hancur. Menghadapi ketidakberdayaan, Zhu Hengyu hanya bisa menyerahkan kota Yangtze. Karena dia tidak mendukung Zhu Hengyu, tetapi juga melakukan segala upaya untuk melancarkan serangan terhadap Zhu Hengyu. Kemudian, semua orang di kota Yangtze adalah musuh Zhu Hengyu. Meskipun Zhu Hengyu tidak akan berperang melawan mereka dan tidak akan melepaskan pembunuhan itu, tetapi Zhu Hengyu tidak akan pernah memberi mereka bantuan. Di musim gugur yang bermasalah ini, Zhu Hengyu harus bertindak tegas dan tegas. Kalau tidak, ambisi itu tidak bisa diguncang. Jika dia mengkhianati Zhu Hengyu, dia bahkan berdiri melawan Zhu Hengyu. Tidak hanya dia tidak akan dihukum, tetapi Zhu Hengyu, seperti orang tuanya, akan merawat mereka dengan baik dan memanjakan mereka. Jadi mengapa semua orang harus mendukungnya? Bagaimanapun, Zhu Hengyu akan merusak mereka dan terbiasa dengan mereka. Untuk mengeluh secara langsung, mengapa Anda harus membayar kebajikan? Karena mereka meninggalkan Zhu Hengyu. Bahkan bersatu dan menjadi musuh dengan Zhu Hengyu. Ya, mereka sudah menjadi musuh Zhu Hengyu. Orang-orang ini telah menjadi hambatan terbesar bagi Zhu Hengyu untuk menyelamatkan setan domba. Meskipun Zhu Hengyu tidak akan secara pribadi membunuh mereka, dia tidak akan begitu murah sehingga dia akan terus membantu mereka. Apakah Zhu Hengyu tidak cukup baik? Kenyataan di depan kita sangat kejam. Jika Zhu Hengyu terus membantu orang-orang dari kota Yangtze, ia harus mengambil 2 atau 3 bulan untuk menangani masalah ini secara khusus. Dalam 2 atau 3 bulan, akan ada 2 atau 3 ribu pulau domba iblis satu demi satu. Akan ada 2 atau 300 juta orang dari klan iblis terbunuh oleh klan iblis.
Karena itu, Zhu Hengyu tidak ingin menyelamatkan, tetapi ia harus membuat pilihan. Ini untuk menyelamatkan 3 juta orang ini dan mengorbankan 300 juta orang domba iblis. Atau untuk meninggalkan 3 juta orang kota Yangtze ini dan menyelamatkan 300 juta orang domba iblis. Menghadapi pilihan seperti itu, Zhu Hengyu tidak seenaknya. Sebagai gantinya, sistem informasi kamar dagang Hengyu menyerahkan masalah ini kepada semua orang dari klan Moyang untuk mengambil keputusan. Tanpa keraguan, menghadapi pilihan seperti itu, setiap orang hanya memiliki satu pilihan. Jika Zhu Hengyu pergi keluar untuk menyelamatkan lebih dari 3 juta orang di kota Yangtze, kemudian, itu setara dengan melepaskan orang lain dari klan iblis. Mereka yang memilih justru mereka yang akan ditinggalkan. Apakah seseorang akan memilih untuk menyerahkan diri dan menyelamatkan sekelompok pengkhianat? Datang satu persatu. Seluruh survei hanya membutuhkan 3 hari untuk menyelesaikannya. Setelah semua pilihan orang-orang domba iblis, Zhu Hengyu meninggalkan Pulau Yangtze. Semuanya di sini tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu. Bukannya dia tidak mau membantu, itu benar-benar lemah. Hanya ada satu orang di Zhu Hengyu. Bahkan jika Anda keluar semua, Anda mungkin tidak dapat menyelamatkan setan domba. Oleh karena itu, meskipun pilihan seperti itu kejam pada saat kritis, Zhu Hengyu jelas harus menjaga kepentingan kebanyakan orang. Adapun kepentingan musuh kecil itu, bukan giliran Zhu Hengyu untuk mengurusnya. Zhu Hengyu percaya, lebih dari 3.000 master sihir, serta lebih dari 300 raja iblis pasti akan mengirim kapal perang untuk menjemput 3 juta orang. Lagi pula, orang-orang ini melakukan sesuatu untuk mereka. Sekarang hal-hal telah dilakukan, maka mereka secara alami harus memiliki akibat. Mereka yang bisa selamat dari bencana semacam itu, tanpa kecuali, adalah elit kota Yangtze. Kekuatannya sedikit lebih buruk, tidak mungkin untuk bertahan dalam menghadapi bencana seperti itu. Dengan sedikit integrasi, 3 juta pasukan ini bisa menjadi pasukan yang kuat. Ketika Zhu Hengyu ingin datang, bahkan jika dia tidak peduli, lebih dari 3.000 master sihir dan lebih dari 300 raja iblis pasti akan berhasil. Karena itu, ia berjalan sangat sederhana dan berjalan dengan rapi. Perlu disebutkan bahwa, Ice Demon Heavy Industry, yang terletak di markas kota Yangtze, juga terbakar habis. Untungnya, para siswa di industri berat sihir es dan mentor telah tersebar ke lebih dari 3.000 galangan kapal. Saya berusaha sekuat tenaga dan mencoba melanjutkan produksi di 3.000 galangan kapal. Oleh karena itu, meskipun markas industri berat setan es di kota Yangtze benar-benar terbakar ke tanah putih, tidak ada korban. Dalam bencana ini, kerugian Zhu Hengyu hampir nol. Kota Yangtze, di atas dermaga bekas markas industri berat es sihir. Zhu Hengyu mengulas 36 kapal perang emas hitam. 36 kapal perang hitam emas ini murni, kapal perang baja murni yang seluruhnya terbuat dari emas hitam yang kacau balau. Adapun paduan warna-warni, mereka belum digunakan untuk membangun kapal perang baja untuk saat ini. Semua paduan warna-warni telah digunakan untuk membangun baju zirah kapal perang lapis baja. Beberapa kapal perang baja paduan warna-warni yang dibangun sebelumnya diganti. Saya tinggal di markas industri berat sihir es untuk pengujian dan penyesuaian. Untuk saat ini, paduan warna-warni belum bisa sepenuhnya menggantikan emas hitam yang kacau. Butuh waktu lama untuk menguji sebelum dapat secara resmi dimasukkan ke medan perang. Kota Yangtze, di atas dermaga tempat bekas markas industri es iblis berat berada. Zhu Hengyu berdiri di angin dingin. Di depan Zhu Hengyu, 360.000 angkatan laut, berbaris rapi, berdiri di sana diam-diam. Jelas ada lebih dari 300.000 tentara di lokasi kejadian, tetapi tidak ada gumaman. 360.000 angkatan laut ini dipilih oleh Zhu Hengyu dari Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries. 360.000 angkatan laut ini masih sangat belum dewasa. Untuk saat ini, barisan setan mereka hanya 40 atau 50, dan mereka tidak dapat menginjakkan kaki di medan perang. Para jenius muda ini cukup pintar dan cukup hebat, baik itu talenta atau talenta, mereka sama sekali tidak tertandingi. Namun, bakat tidak bisa menggantikan pengalaman. Bakat tidak sama dengan kekuatan. Jika Anda memberi mereka 180 tahun untuk tumbuh dewasa, maka tidak perlu diragukan, ini pasti akan menjadi pahlawan yang tak terkalahkan. Karena mereka terlalu muda, untuk saat ini, 360.000 remaja berbakat ini tidak dapat terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya. Sekali dalam pertempuran yang sebenarnya, mereka mungkin hanya bisa mengendalikan kapal perang dan berlari di laut. Sedangkan untuk berbicara penembakan terbucat dengan kapal perang iblis, atau ini adalah pertempuran dengan kapal perang iblis, itu benar-benar mustahil. Akibatnya, sulit bagi mereka untuk memiliki bidikan kepala yang akurat. Kedua, jika Anda benar-benar terlibat dalam pertempuran pisau putih di samping. Dengan 45 atau 50 segmen setan mereka, saya takut bahwa satu pertemuan tatap muka akan membunuh mereka dalam hitungan detik. Jika bukan karena situasi klan domba iblis itu sudah dipertaruhkan. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak akan mengirim pasukan ini. Sekarang di depan Zhu Hengyu adalah
Tanpa menggunakan unit ini, klan domba iblis akan dihancurkan. Begitu ratusan juta orang dari klan iblis dipenggal. Tanpa 10.000 tahun istirahat dan pemulihan, tidak mungkin mengembalikan vitalitas. Perjalanan ke harta karun kerajaan ini memberikan bantuan besar bagi Zhu Hengyu. Dalam 3 hari terakhir, Zhu Hengyu telah membagi lebih dari 3.000 buah jahat. The Sky Demon Guard, yang telah ditambahkan ke 3.600 orang, dibagi menjadi buah iblis Yinsa. Di bawah komando Zhu Hengyu, para penjaga iblis sepanjang 3.600 hari ini menggunakan buah ajaib Yinsa untuk membunuh energi sihir dan mempromosikannya menjadi energi ajaib. Bersama dengan meriam ajaib Zhu Hengyu yang disempurnakan untuk mereka, ia akhirnya memenangkan sinar kehidupan untuk perlombaan domba iblis. 3.600 penjaga iblis, termasuk 600 penembak serigala ajaib. Di bawah komando Zhu Hengyu, 3.600 pengawal setan surgawi dibagi menjadi 36 kelompok yang terdiri dari 100 orang. 36 kelompok Heavenly Demon Guard ditugaskan untuk 36 kapal perang emas hitam. Karena para remaja berbakat itu untuk sementara tidak dapat terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya. Nah, hasil dari 36 kapal perang hitam emas ini adalah tanggung jawab tim 30 Heavenly Demon Guard. Di setiap kapal perang hitam emas, 100 pengawal iblis ditugaskan. 100 pengawal setan surgawi, memegang meriam magis, melakukan pemboman energi magis, dan mengandalkan keunggulan absolut dari kecepatan untuk melakukan pemboman jarak jauh kapal perang iblis. Inilah yang dapat dipikirkan Zhu Hengyu untuk saat ini, satu-satunya cara. Tentu saja, jika Anda pergi langsung ke kapal untuk bertabrakan, sebenarnya ada beberapa efek. Tetapi benar-benar tidak realistis untuk ingin menggunakan 36 kapal perang emas hitam untuk menenggelamkan lebih dari 3.000 kapal lapis baja secara berturut-turut. Kapal perang emas hitam itu berukuran sangat besar, panjangnya mencapai 365 meter. Meskipun kecepatan kapal perang emas hitam besar seperti itu sangat cepat, kecepatan berbalik sangat lambat. Selain itu, setelah bertabrakan dengan kapal perang musuh, lunas kapal perang, dan bahkan lambung kapal akan mengalami dampak kekerasan, sehingga menyebabkan lambung kapal perang berputar dan berubah bentuk. Banyak aksesori di bagian yang tertekan akan pecah. Jika itu adalah kapal perang baja yang matang, ia mungkin dapat menahan dampak kekerasan seperti itu. Kapal perang baja hanyalah hal baru. Untuk saat ini, kapal perang baja baru saja bisa mengapung di laut. Terlalu banyak kekurangan dan kekurangan. Karena itu, jika Anda ingin bergantung pada kapal perang baja dan menenggelamkan semua kapal perang iblis, itu jelas merupakan mimpi bodoh. 36 kapal perang emas hitam mungkin bisa menenggelamkan lebih dari 300 kapal perang iblis. Tapi kemudian, pada dasarnya itu terdistorsi dan tidak bisa terus bertarung. Di bawah alokasi Zhu Hengyu, 3.600 Heavenly Demon Guard dan pion angkatan laut muda dari 360.000 kapal perang emas hitam semuanya diatur dengan baik. 360.000 jenius muda itu tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah mengendalikan kapal perang emas hitam dengan seluruh kekuatan mereka, dan mengamati dengan cermat untuk memahami esensi dari pertempuran laut. Meskipun untuk saat ini, mereka tidak dapat terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi bahkan hanya penonton saja sangat bermanfaat bagi mereka. Dengan pesanan Zhu Hengyu, 360.000 bidak angkatan laut dan 3.600 penjaga iblis semuanya pindah. Sederet pion, berbaris rapi, menaiki 36 kapal perang hitam emas satu demi satu. 3.600 pengawal iblis dibagi menjadi 36 kelompok dan 36 kapal perang emas hitam ditempatkan masing-masing. Hingga tim prajurit terakhir, menaiki kapal perang emas hitam. Zhu Hengyu kemudian melangkah ke dermaga dan melangkah ke kapal perang platinum. Zhu Hengyu memesan 36 kapal perang hitam dan emas dipimpin oleh kapal perang platinum, menuju ke Sun Meiren tidak mengikuti sisi Zhu Hengyu. Zhu Hengyu harus datang ke garis depan untuk memahami arah perang. Tapi Zhu Hengyu pergi ke garis depan, jadi tidak ada yang menangani masalah belakang besar. Zheng Xiaoyu, yang akan keluar saat ini, membantu para praktisi industri berat setan es untuk berusaha memperbaiki 3.000 galangan kapal sesegera mungkin dan mengembalikan kemampuan perbaikan dan konstruksi kapal lapis baja pertempuran sesegera mungkin. Pada saat ini, Zheng Xiaoyu sudah memukul kepalanya dengan kakinya yang sibuk. Karena itu, tidak ada orang lain yang berurusan dengan aspek lain. Dalam keputusasaan, meskipun Sun Meiren ingin bersama Zhu Hengyu, dia lahir dan mati bersamanya. Tetapi dengan tak berdaya, dia hanya bisa tinggal di belakang untuk memberi Zhu Hengyu dukungan logistik dan publikasi kebijakan terkuat. Setelah Sun Meiren menjabat sebagai gubernur negara bagian, hal pertama ini untuk membuat segala sesuatu yang terjadi pada malam bencana benar-benar terbuka untuk umum. Padahal, semua yang terjadi malam itu sudah menyebar. Setelah beberapa hari, seluruh klan iblis sudah tahu apa yang terjadi malam itu. Sederhananya, itu adalah lebih dari 3.000 setan tampan dan lebih dari 300 raja iblis yang telah melarikan diri, dan tidak ingin kekayaan harta kerajaan jatuh ke tangan Zhu Hengyu.
Kecemburuan mereka bahkan tidak peduli dengan kehidupan dan kematian ratusan juta orang klan iblis. Secara terpisah mengirim pria dan wanita untuk membingungkan dan mengipasi penduduk kota Yangtze, mendorong mereka untuk mematahkan simpul pertahanan menara pertempuran, dan kemudian membakar menara pertempuran dengan api. Saya tidak pernah berpikir bahwa menara pertempuran yang terbakar akan benar-benar meledak. Akibatnya, seluruh kota Yangtze terbakar menjadi tanah putih di bawah api. Adapun bagaimana kabar tersebut bocor, ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Bagaimanapun, di dunia ini, ada lebih banyak orang baik dan lebih sedikit orang jahat. Lebih dari 3.000 master sihir, serta pasukan lebih dari 300 raja iblis, tidak semuanya generasi yang ganas dan ganas. Bahkan, sebagian besar pion sebenarnya adalah orang-orang yang baik dan jujur dari domba iblis. Setelah kejadian ini, setelah pengalaman pribadi, seorang diri memfasilitasi, dan menyaksikan semuanya. Mereka sendiri merefleksikan apa yang telah mereka lakukan. Meskipun mereka hanya bertindak sesuai dengan perintah mereka, apakah mereka benar-benar adil? Sebagai anggota klan domba iblis, haruskah mereka benar-benar melakukan ini pada saat kritis kehidupan dan kematian iblis domba iblis? Jadi, setelah bencana malam berlalu, hanya dalam beberapa hari, lebih dari 3.000 guru sihir dan prajurit di bawah lebih dari 300 raja iblis menjalankan sebagian besar dari mereka. Para prajurit ini juga adalah orang-orang dari domba iblis. Orang tua, kerabat, dan teman-teman mereka masih tinggal di klan moyang, dan menunggu untuk mati di sana. Bagi mereka, domba iblis adalah akar dan jiwa mereka. Setelah kejadian ini, mereka tidak dapat meyakinkan diri mereka sendiri untuk terus mengikuti lebih dari 3.000 master sihir dan lebih dari 300 raja iblis. Dengan pion yang ditemukan oleh hati nurani mereka, mereka kembali ke klan domba iblis. Apa yang terjadi malam itu tidak bisa lagi disembunyikan. Setelah semua, dengan mengipasi orang-orang kota Yangtze secara pribadi, dan menembus simpul formasi dengan satu tangan, orang-orang yang membakar pagoda formasi berdiri di depan. Selama beberapa hari, ratusan ribu tentara elit klan domba iblis berturut-turut dipisahkan dari Raja Iblis dan kembali ke klan iblis. Jika seseorang berkata demikian, itu mungkin bohong. Tetapi jika ada puluhan ribu orang mengatakan demikian, bahkan ratusan ribu. Selain itu, selama seluruh proses, tidak ada yang melompat untuk menanyai mereka. Jadi jelas ini sudah menjadi fakta. Dengan kebenaran masalah ini keluar. Untuk sementara, orang-orang dari klan domba setan membenci lebih dari 3.000 sihir tampan dan lebih dari 300 raja iblis. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan domba iblis, mereka hanya bisa melarikan diri tanpa bertarung. Yang lain ingin menyelamatkan, tetapi mereka harus menghancurkannya. Demi uang dan kekayaan, pemusnahan umat manusia akan mendorong ratusan juta orang domba iblis mati. Orang seperti itu sama sekali tidak layak menjadi orang. Dukungan moral dari banyak orang, sedikit dukungan. Dengan lebih dari 3.000 master sihir, serta lebih dari 300 raja iblis membalikkan tindakan mereka. Sejumlah besar elit dari klan setan domba memilih untuk meninggalkan mereka. Pengabaian seperti itu tidak berarti pengkhianatan, tetapi pengabaian. Mereka kembali ke klan domba iblis dengan hati fana, dan mati bersama dengan klan domba iblis. Karena itu, bagi orang-orang ini, Sun Meiren tidak meminta pertanggungjawaban mereka. Meskipun malam bencana direncanakan dan dilaksanakan oleh mereka, Sun Meiren tahu bahwa mereka hanya mengikuti perintah. Ketika seorang gangster membunuh seseorang, gangster itu harus dihukum, bukan belati di tangan gangster itu. Namun, meskipun Sun Meiren tidak dapat meminta pertanggungjawaban mereka, mereka juga tidak dapat melibatkan keluarga dan kerabat mereka. Namun, hukuman mati dikecualikan, dan kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Mereka harus berdiri dan menunjukkan dosa-dosa mereka dengan jujur di tengah kerumunan orang banyak. Semua orang iblis domba harus memahami kebenaran. Tentu saja, 3.000 master sihir, serta 300 raja iblis, tidak duduk diam. Mereka juga diam-diam mengirimkan karya Rincin untuk menyebarkan desas-desus di dalam klan iblis domba. Rumor penggemar mereka masih sama. Asal dan perkembangan Zhu Hengyu di sepanjang jalan diumumkan dengan jujur. Akhirnya, sebuah kesimpulan ditarik. Artinya, Zhu Hengyu sama sekali tidak memiliki kemampuan dan warisan yang cukup untuk menyelamatkan klan domba iblis. Zhu Hengyu hanya mengambil keuntungan dari kekacauan dan merebut tahta Kaisar Iblis. Setelah mendapatkan tahta Kaisar Iblis, tujuan utama Zhu Hengyu adalah rumah harta kerajaan. Untuk memberikan kebangkitan klan domba iblis, catat kemungkinan. Jadi mereka mengirim pasukan untuk mencegah Zhu Hengyu dari membuka rumah harta kerajaan. Alasan untuk ini adalah sepenuhnya nurani. Mulai sekarang, kejatuhan klan domba iblis tidak bisa dihindari, dan tidak ada cara untuk kembali ke surga. Oleh karena itu, 3.000 tuan iblis dan 300 raja iblis tidak melarikan diri tetapi mundur secara strategis. Dengan imbalan ruang, suatu hari, mereka akan bersatu lagi untuk membangun kembali domba iblis. Pada saat itu, sumber daya dalam harta karun kerajaan adalah jaminan terkuat untuk kebangkitan domba iblis lagi. Adapun Zhu Hengyu, penjahat kejam seperti itu tidak layak disebutkan sama sekali.
Sebagai iblis termuda dari klan Moyang, bagaimana dia bisa menyelamatkan klan Moyang dengan kekuatannya? Mungkinkah dikatakan bahwa kekuatan dan kekuatan satu orang sebanding dengan jumlah lebih dari 3.000 master sihir dan lebih dari 300 raja iblis? Lebih dari 3.000 master sihir, serta lebih dari 300 raja iblis, tidak dapat menahan musuh. Dengan kekuatannya sendiri, bagaimana Zhu Hengyu bisa menolaknya? Tidak ada keraguan bahwa tujuannya adalah kekayaan di rumah harta kerajaan. Menghadapi rumor seperti itu, meskipun orang-orang dari klan Moyang tidak ingin mempercayainya, tetapi tidak berdaya, pandangan dari Panglima Perang klan Mafia benar-benar cocok dan masuk akal. Selama seseorang dengan otak kecil, pikirkan saja, Anda bisa mengerti apa itu. Sekarang klan Domba Iblis dapat diselamatkan tanpa satu orang. Klan Iblis saat ini jelas bukan kekuatan satu orang dan bisa dilawan. Zhu Hengyu sama sekali tidak menyadari desas-desus para kepala pasukan iblis. Pada saat ini, dia memerintah 36 kapal perang emas hitam, bergegas ke garis depan, dan bertarung dengan armada Beihai dari klan iblis. Karena itu, untuk saat ini, semua rumor ditangani oleh Sun Meiren. Menghadapi desas-desus para kepala pasukan iblis. Menghadapi sejumlah besar orang dari klan Domba Iblis yang mulai merasa terganggu. Perut Sun Meiren hampir meledak. Di sini, Zhu Hengyu putus asa untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi juga untuk menyelamatkan klan Domba Iblis. Namun, di sisi itu, begitu banyak orang terluka secara jahat, tetapi mereka mempertanyakan Zhu Hengyu. Dalam kemarahan, Sun Meiren menggunakan sistem intelijen kamar dagang Hengyu untuk mengeluarkan pemberitahuan ke 3.000 pulau Domba Iblis. Jika kita mengatakan bahwa tujuan Zhu Hengyu adalah rumah harta kerajaan, jadi sekarang, rumah harta kerajaan gagal dibuka. Yang paling serius adalah bahwa 365 menara pertempuran telah dihancurkan sepenuhnya oleh penduduk kota Yangxin. Jadi apalagi 1 tahun, bahkan dalam 10 tahun ke depan, berabad-abad, atau bahkan puluhan juta tahun, harta karun kerajaan masih terbuka. Jika Zhu Hengyu benar-benar datang ke rumah harta kerajaan, maka tanyakan. Sekarang tidak ada harapan untuk harta karun di rumah harta kerajaan. Jadi, haruskah Zhu Hengyu menjalankan cara ini? Adapun lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 raja iblis. Mereka tidak bisa menyelamatkan setan domba. Hal yang paling menjijikkan adalah bahwa beberapa orang berdiri untuk menyelamatkan klan Domba Iblis, tetapi mereka masih terlibat dalam kehancuran. Hal yang paling konyol adalah mereka menghabiskan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Pernahkah mereka berpikir bahwa jika Zhu Hengyu memiliki kemampuan untuk menyelamatkan klan Domba Iblis, maka apa yang akan mereka lakukan? Untuk Domba Iblis saat ini, kepunahan sudah pasti. Beruntung bisa selamat. Karena itu, setiap kali ada sinar harapan, kita harus berjuang untuk itu. Anda tidak dapat melakukan apa-apa sama sekali, tunggu sampai membunuh Anda. Sekarang, apa yang dilakukan oleh lebih dari 3.000 ahli sihir dan lebih dari 300 raja iblis adalah melakukan segala yang mungkin untuk meredam segala harapan klan Domba Iblis. Siapapun yang berdiri untuk menyelamatkan klan Domba Iblis akan menjadi target mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Domba Iblis sendiri, sehingga mereka tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menyelamatkan. Kalau tidak, mereka akan tampak terlalu tidak kompeten. Karena itu, jika orang-orang dari suku Domba Iblis ingin membunuh lehernya, mereka harus mengambil setiap kesempatan. Pada saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah Zhu Hengyu. Dengan pemberitahuan ini dikeluarkan, dalam pandangan Sun Meiren, dapat dipastikan bahwa orang-orang dari klan Moyang dapat dibujuk untuk meyakinkan Zhu Hengyu dan mendukung Zhu Hengyu. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Sun Meiren masih terlalu lembut. Segera setelah pemberitahuan diposting, itu ditangkap oleh pihak lain. Pegangan yang diambil oleh pihak lain hanya untuk berjaga-jaga. Bagaimana jika Zhu Hengyu memiliki kemampuan ini? Dalam hal ini mengungkapkan pikiran sebenarnya dari hati Sun Meiren. Jika Zhu Hengyu benar-benar memiliki kekuatan itu, Sun Meiren tidak akan pernah menggunakan kata dalam kasus. Hanya Zhu Hengyu yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan ini, jadi dia perlu menjelaskannya untuk berjaga-jaga. Menghadapi pemandangan ini, Sun Meiren benar-benar tercengang. Bagi Zhu Hengyu, Sun Meiren benar-benar tahu terlalu sedikit. Sejujurnya, dari lubuk hatiku, Sun Meiren tidak berpikir bahwa Zhu Hengyu memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Domba Iblis. Dua kata itu memang mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Celah logis semacam ini benar-benar mengungkapkan terlalu banyak hal. Tidak ada bahasa yang bisa dibenarkan. Tiba-tiba, orang-orang yang ragu-ragu dari klan Moyang mulai meragukan Zhu Hengyu. Hanya dalam 3 hari, peringkat persetujuan Zhu Hengyu turun dari 100% menjadi 60%. Sun Mei sangat populer sehingga dia ingin menjadi gila. Pada saat yang sama, lebih dari 3.000 master sihir dan lebih dari 300 raja iblis mengambil kesempatan untuk membuat gelombang. Zhu Hengyu telah difitnah, dan semua jenis rumor menjadi sangat populer. Dan telah mencoba mengipasi orang-orang dari klan Domba Iblis, memakzulkan Zhu Hengyu, Kaisar Iblis, dan mengusirnya dari singgasana Kaisar Iblis.
Dan lebih dari 3.000 galangan kapal yang dikelola oleh Zheng Xiaoyu juga telah diserang oleh orang tak dikenal. Hampir 3.000 galangan kapal, yang telah diperbaiki, mengalami kerusakan besar lagi. Yang paling serius adalah, para pedagang dan pengrajin di bawah Zheng Xiaoyu menderita banyak korban. Zheng Xiaoyu harus memasuki keadaan tertutup, dan segera menghubungi Zhu Hengyu melalui rantai jiwa. Zhu Hengyu memberikan tanggapan yang jujur terhadap situasi di sini. Setelah menerima laporan Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu terdiam untuk waktu yang lama. Dia susah payah sendirian dan akan menyelamatkan setan domba. Tapi sekarang situasinya adalah bahwa orang-orang dari suku domba iblis tampaknya tidak membutuhkannya untuk menyelamatkan. Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu tahu bahwa dia harus membuat pilihan. Jika tidak, bahkan jika Anda menyelamatkan klan iblis, itu tidak berguna. Didorong oleh ambisi-ambisi itu, bahkan jika Zhu Hengyu memukul mundur klan iblis, klan domba iblis akan sulit untuk dikembangkan. Satu ceroboh, para gangster dari pasukan klan Moyang akan kembali ke klan Moyang. Pada saat itu, kaisar iblisnya dimakzulkan dalam beberapa menit. Bahkan jika itu tidak dimakzulkan, itu pasti akan benar-benar udara. Jika Anda membiarkan kantong anggur itu untuk terus mengendalikan domba iblis tidak akan punah untuk sementara waktu. Cepat atau lambat, itu pasti akan menyusuri jalan lama. Hal yang membuat Heng Yuzu paling menakutkan adalah, para pengrajin yang dibudidayakan memiliki banyak korban. Ini tidak bisa ditoleransi. Klan iblis domba mengandalkan pengrajin dengan teknologi luar biasa. Setelah pengrajin ini mati dan terluka, maka klan domba iblis benar-benar tidak punya waktu untuk berbalik. Hanya ada ratusan ribu pengrajin di bawah Zhu Hengyu. Setelah pengrajin ini meninggal, detail Zhu Hengyu akan sepenuhnya dikonsumsi. Kehilangan angkatan laut yang kuat, ada pasukan di udara, dan tidak bisa lepas dari nasib dicekik. Sekuat iblis klan iblis, itu belum mungkin untuk secara mandiri melawan klan iblis tanpa angkatan laut. Belum lagi suku domba iblis. Setelah keputusan, Zhu Hengyu mengeluarkan serangkaian pesanan. Pertama-tama, para pedagang di bawah Zheng Xiaoyu dan kamar dagang Hengyu, dan 300.000 peserta magang industri berat Bingmo, semuanya dievakuasi dari 3.000 galangan kapal itu. Bagaimanapun, pengrajin ini tidak harus terus kehilangan. Kedua, Zheng Xiaoyu menggantikan Sun Meiren, menggantikan Zhu Hengyu, dan mengendalikan kekuatan kekaisaran. Dan untuk pertama kalinya, di 3.000 pulau domba iblis, jajak pendapat diluncurkan lagi. Lihatlah tingkat dukungan untuk Zhu Hengyu di 3.000 pulau. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, Zheng Xiaoyu bertindak untuk pertama kalinya. Para pengrajin dari 3.000 galangan kapal semuanya dievakuasi. Dalam penyelidikan, hasilnya membuat Zhu Hengyu terlihat pucat. Sama seperti Zhu Hengyu memerintahkan 36 kapal perang emas hitam ke medan perang. Peringkat persetujuan Zhu Hengyu di klan Moyang telah turun dari 100% menjadi 40%. Zhu Hengyu benar-benar agak putus asa. Setelah tingkat dukungan turun menjadi 50%, itu akan jatuh di bawah batas. Jika seseorang memakainya, setelah tingkat persetujuan kurang dari 50%, itu dianggap sebagai pemakzulan yang berhasil. Dengan kata lain, lebih dari 60% penduduk klan Moyang tidak lagi ingin Zhu Hengyu terus menjadi kaisar iblis dari klan Moyang. Di antara 3.000 pulau setan domba, Zhu Hengyu masih sepenuhnya didukung, hanya menyisakan 3 pulau. 3 pulau utama adalah Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries. Ya, 3 pulau besar ini adalah 3 pulau besar yang telah dioperasikan Zhu Hengyu selama bertahun-tahun. 3 kepulauan ini dikendalikan oleh Gao Pengyi, Jian He, dan para leluhur tua dari Demon Sword Sect. Dukungan 3 pulau utama untuk Zhu Hengyu telah 100% sejak awal. Mulai sekarang, masih 100%. Tidak peduli bagaimana dunia luar berubah. Dukungan untuk Zhu Hengyu dari ketiga pulau domba ini semuanya sangat jelas. Selain 3 pulau utama ini, untuk 3.000 pulau lainnya, dukungan untuk Zhu Hengyu telah sangat berkurang. Yang terendah bahkan dikurangi menjadi lebih dari 30%. Yang tertinggi tidak melebihi 50%. Meskipun Zhu Hengyu memiliki hati pengorbanan, dia rela membuang kepalanya untuk klan domba iblis, memercikkan darah, dan melakukan segalanya. Namun, itu adalah satu hal baginya untuk menolak apakah orang lain membutuhkannya atau tidak, itu adalah hal lain. Anda tidak dapat melakukan apapun dengan wajah panas dan pantat dingin. Hal yang paling tabu dalam hidup adalah pembenaran diri. Anda berdedikasi untuk membantu orang lain, tetapi orang lain tidak membutuhkan bantuan Anda sama sekali. Pada saat ini, kontribusi tipikal tidak menyenangkan. Karena itu, hanya dalam sekejap, Zhu Hengyu membuat keputusan. Sejak tahta Kaisar Iblis, karena semua orang tidak ingin dia duduk, maka itu benar. Namun, sebelum meninggalkan kantor, dia harus melakukan sesuatu. Dia harus membuktikan kepada semua orang bahwa dia Zhu Hengyu bukan pembohong. Dia harus membuktikan kepada semua orang bahwa dia Zhu Hengyu mampu bertarung melawan Angkatan Laut Iblis. Dengan napas panjang, Zhu Hengyu memberi Zheng Xiaoyu serangkaian pesanan lagi. Menurut perintah Zhu Hengyu, Zheng Xiaoyu, serta semua pengrajin, harus mengungsi sesegera mungkin.
Mundur langsung ke Kepulauan Sanyang, dan bangun 300 galangan kapal di atas Kepulauan Sanyang. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, Zheng Xiaoyu tidak ragu dan segera bertindak. Menghadapi pemandangan ini, lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 Raja Iblis, sekali lagi menangkap pegangannya. Di permukaan saja, tindakan Zhu Hengyu sekali lagi ditebak oleh mereka. Sebelumnya saya mengatakan itu untuk mengembalikan 3.000 galangan kapal, tetapi sebenarnya itu hanya pertunjukan. Sekarang baik, setelah pembukaan rumah harta kerajaan gagal, Zhu Hengyu jelas harus lari. Para pengrajin yang berpura-pura memperbaiki galangan sudah melarikan diri secara kolektif. Menghadapi kenyataan ini, orang-orang dari klan setan domba segera bersemangat. Mereka sudah sangat menyedihkan, menghadapi kemungkinan kepunahan setiap saat. Zhu Hengyu itu, dan kelompok Hu Penggaunya, bahkan harus melakukannya. Bagaimana Anda bisa begitu kejam sebagai seseorang? Untuk sesaat, semua orang dari seluruh klan setan domba turun ke jalan dengan penuh emosi. Sangat mengutuk dan bahkan mengutuk Zhu Hengyu. Zhu Hengyu harus berdiri dan memberikan pernyataan kepada semua orang. Selain itu, Zhu Hengyu harus segera mengundurkan diri dari tahta Kaisar Iblis, dia tidak layak duduk di sana. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.